Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur diduga mempermainkan Hengki Go, pengusaha korban penipuan dari tersangka Desi Caroline Chandrajaya. Hengki Go mengatakan dirinya dibuat bolak-balik oleh kantor Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT. Awalnya kedatangan Hengki Go ke kantor Kejari Kota Kupang untuk mempertanyakan kasus miliknya yang sebelumnya telah mendapat SP21 oleh Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Namun saat dikonfirmasi, pihak Kejari mengatakan kasus tersebut telah ditarik ke Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT. Anehnya saat Hengki melakukan pengecekan di kantor Kejati NTT, pihak Kejati malah meminta Hengki untuk kembali ke pihak Kejari Kota Kupang. Ke pengadilan belum dilimpahkan, jadi saya tanya berikut sekalian pertanyaan tentang kok berkas saya belum dinaikkan. Akhirnya kasih intel Kejari Kota Kupang mengatakan kepada saya bahwa berkas perkara saya itu sudah diambil alih oleh Kejati NTT. Jadi Bapak silakan ke sana untuk menanyakan langsung. Kami tidak punya wewenang lagi. Hanya saat itu juga saya dengan istri saya ke Kejati NTT. Kami diterima oleh Humas Kejati NTT. Humas Kejati NTT itu mengatakan, oh itu tidak Pak, itu masih tanggung jawabnya Kejari Kota Kupang. Itu wewenang mereka, masalah ditahan dan berkas dilimpahkan itu bukan wewenang kami. Nah, itu wewenangnya Kejari Kota Kupang. Jadi Pak silahkan kembali ke sana untuk menanyakan hal itu. Nah, akhirnya selang beberapa hari kemudian saya ke sana. Nah, 4 kali saya pergi, saya dipimpong seperti itu Pak. Dari pihak Kejari tetap mengatakan itu urusan Kejati. Saya ke Kejati, kasih humas dari Kejati NTT juga menyatakan itu bukan wewenang kami. Sama omongnya begitu terus, itu Kejari begitu. Jadi kira-kira 4 kali saya dipimpong seperti itu. Sementara itu, Ahmad Bumi, pengacara Hengki Go, mengatakan kliennya hanya mempertanyakan status SP21 yang telah dikeluarkan dan ditandatangani langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Lucunya, perkara ini bukannya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kupang untuk disidangkan, malah perkara ini dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kan sudah P21, berarti berkasnya sudah lengkap. Saya hanya menyampaikan kepada kejaksaan bahwa jangan karena kepentingan si Desi, kemudian kita menyampingkan hukum dan kepastian hukum menjadi menggantung. Kasihan para pencari keadilan itu. Jadi kalau misalnya sudah cukup bukti, sudah dinyatakan P21, dilimpahkan ke pengadilan, diadili benar atau salah, tergantung proses persidangan di pengadilan. Ini kan kita ikuti rentetan dari polisi, dari teman-teman penyidik sudah menahan, kemudian sudah memeriksa, sudah BAP, kemudian sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ketika sudah dilimpahkan ke kejaksaan, itu artinya bukti permulaan itu sudah cukup. Kalau tidak cukup berarti mereka belum limpahkan. Nah, ketika dilimpahkan barang bukti bersama dengan tersangka ke kejaksaan, kalau jaksa pelajari kemudian belum cukup bukti, itu jaksa akan berikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi hal-hal yang harus dilengkapi. Tapi kan ternyata tidak. Ya, kejaksaan sudah terima dan Pak Kejari sendiri di media sudah menyatakan kasus ini sudah P21. Nah, kalau sudah P21 berarti perkara ini harus dilimpahkan ke pengadilan, kemudian siap untuk disidangkan. Tidak ada alasan untuk menghentikan, apalagi menutup perkara ini. Gary Rudolf, AFB TV melaporkan.